9:30 mendekat jam 10. Dan saya terfikir bahwa inilah malam terakhir tahun naga ini. Sekarang tahun ular. Lain-lain juga ini kalau zodiak Chinese. Kalau ular pun jangan saudara takut, sebab dalam Alkitab pun ada yang positif, ada yang negatif. Memang lebih banyak yang negatif tentang ular, tapi yang positif adalah harus kita bijak seperti ular dan telus seperti merpati, bahkan kita harus bijak seperti ular. Jadi ada juga yang positif. Saudara, apa yang saya mau saksikan adalah menjelang tahun baru Cina, ada satu berita yang menggemparkan bagi saya lah. Dalam satu tahun ini, tahun lalu 2024, selalu orang sebut ini AI ini, Artificial Intelligence. Saya ceritalah. Apa itu? Kalau Melayu saya pun susah mau terjemah. Kecerdasan buatan atau kepintaran tiruan. Artificial maksudnya bukan yang tuli. Saya pun enggak. Mungkin saudara paham maksud saya. 2024 ada app seperti yang paling famous sekarang. Ini sebelum tahun baru Cina inilah yang paling famous di Amerika Syarikat, ChatGPT. Dan 2 minggu yang lalu saya ikut berita ada pelajar university dibuang dari university sebab dia didakwa menulis soalan atau menjawab soalan peperiksaan dengan menggunakan ChatGPT. Profesor dia bilang, kamu meniru, kamu pakai itu app saja. Tapi yang paling menarik saudara adalah New Year's Eve. Saya dengar tentang ini berita, ada lagi ini aplikasi atau app dari negara Cina yang disebut DeepSeek. Dan sebab 1 tahun saya dengar ini ChatGPT dari tahun lalu lagi, saya tidak mau download itu. Saya hanya baca berita, dengar orang YouTube, apa ini ChatGPT, boleh tulis surat lah, macam-macam. Itu chat, itu app boleh buat. Jadi saya pikir ini akhir zaman, bagus juga saya tahu sedikit. Jadi saya download juga tahu. Saya bukan mendorong kamu download lah, sebab ada risiko ini. Saya sudah download, muatkan DeepSeek di telepon saya, dan bentuk dia ikan paus, a whale. Dan saya tanya dia beberapa soalan teologi, sebab saya mau menguji apa ini ya. Wah, 3 soalan yang saya bagi 10 saat saja, terus dia keluar satu karangan. Kalau saya guru, memang saya biasa jadi guru juga, 6 tahun di Singapura juga. Macam terpaksa saya bagi markah E ya, pintar loh, tapi belum lagi A+ lah. Saya boleh katakan mungkin itu ini boleh kamu tambah, tapi 10 saat. Yang last, yang saya soalan yang keempat, saya bilang, ini bahasa Inggris saja lah ini. Jadi saya uji, saya bilang, write an essay on the Trinity in Malay, dalam bahasa Melayu. Saya pikir DeepSeek tidak pandai Melayu ini, hanya English. Dalam 10 saat, terus doktrin Tritunggal terus dalam bahasa Melayu. Saya bagi dia markah E juga. Tak kejut, sangat tepat. Rumusan teologi saya belajar 15 tahun baru saya paham. DeepSeek 10 saat keluar itu jawaban. Saudara, saya rasa betul akhir zaman ini saudara. Jadi saya mau baca, saya akan kongsikan lah. Oke, dari kitab Daniel. Hari ini kita belajar bagaimana kita menangani dunia yang secanggih, semodern yang kita alami sekarang. Pada abad yang ke-21 sudah masuk suku Abad 2025. Daniel 12 ayat yang ketiga dan yang keempat. Saya baca di sini. Nanti baru kasih on itu beberapa slide. Saya coba baca dari Alkitab Kudus Malaysia. Ini tahun baru, semua baru. Saya ada Alkitab baru dari Lembaga Alkitab Malaysia. Nanti minggu depan saya cerita lain. Orang bijak akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran
seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12 ayat 3. Orang bijak menuntun orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, wah, saya perlu ada spek yang kedua. Rahasiakanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sehingga akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Perhatikan ayat yang keempat, saudara. Saya boleh katakan mulai tahun baru Cina ini, mulai bulan ini, sejak pelancaran app DeepSeek, ayat ini sudah digenapi. Ayat ini, nubuatan akhir zaman sedang digenapi. It is being fulfilled as I speak. Sebab pengetahuan akan bertambah, kan? Saya, memang jurusan saya, tesis kedoktoran saya, buku yang saya sudah terbitkan pun dalam kitab Wahyu, saya sudah mengendali mungkin 27 atau 28 seminar akhir zaman di Singapura, di Semenanjung, dan di Sabah. Setiap kali orang tanya dengan saya, "Pastor, apa pendapat kamu? Sudahkah gereja sampai akhir zaman?" Sebelum tahun baru Cina ini, saya belum berani sebut. Sebab saya rasa kita di ampang pintu, tapi belum juga ini. Dekat saja itu. Tapi saya kira-kira hari ini saya berani sudah sebut. Sebab betul ini pengetahuan bertambah. Dahulu kala tidak ada app seperti ChatGPT atau DeepSeek yang dalam 10-20 saat boleh memberi jawaban yang sepintar atau lebih pintar. Kalau dalam 1-2 tahun pasti lebih pintar dari profesor-profesor, orang-orang yang paling terdidik di seluruh dunia pun mungkin kalah dengan DeepSeek dan app-app yang lain. Dunia berlumba-lumba untuk mencipta. Saya bukan ini data scientist atau computer scientist, jadi nanti saya buat sedikit research dulu, baru saya mau kongsikan dengan kita. Saya cuma tahu dalam kitab saja Pak ini. Tentang DeepSeek pun baru 4 soalan saya tanya. Baru 1 minggu ini, beberapa hari ini, saya mau main-main, berjinak-jinak. Tapi hati-hati, saya tidak dorong kamu. Okay? Saudara, firman Tuhan di sini mengatakan, zaman Daniel, rahasia itu, firman Tuhan itu dimeteraikan. Tetapi saat ini, saya juga boleh mengisytiharkan bahwa rahasia akhir zaman pun sedang disingkapkan, sedang diwahyukan kepada jemaat Tuhan. Sebab semakin dekat kedatangan Tuhan. Tuhan mau kita tahu tentang nubuatan akhir zaman supaya kita bersedia, supaya kita dipersiapkan mengharungi segala cabaran-cabaran, penganiayaan dahsyat dan sebagainya, supaya kita sampai garis akhir Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita semakin dekat, kita semakin dekat. Haleluya. Saudara, dalam ayat yang keempat yang pastor mau tekankan adalah untuk Daniel dia rahasiakan. Untuk kita, saudara dan saya yang hidup pada abad yang 21, Tuhan menyingkapkan. Buku saya tentang Wahyu sudah diterbitkan 20 tahun yang lalu. Dahulu kala, seperti yang saya kongsikan, saya jarang sekali mengomen tentang buku saya, karena sudah ada DeepSeek. Mungkin saya akan berusaha. Kalau Malaysia sudah sebab 27 kali sudah, dan Singapura pun sudah tidak tahu 10 kali saya kendali itu seminar akhir zaman. Mungkin saya mau pertama-tama pergi di Kalimantan dululah, nanti di Indonesia. Maksudnya ajaran akhir zaman ini harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Dan waktu itu semakin dekat, segala penggenapan nubuatan akhir zaman. Saudara, saya ada sediakan beberapa slide. Silakan. Mungkin
Coba dulu saya pakai. Kalau soal ayat ini pun, kalau kitab Daniel ada 3 versi Alkitab kuno. Versi yang pertama bahasa Ibrani. Kitab Daniel 6 bab itu dalam bahasa Aramik. Kitab Daniel agak ajaib juga. Kalau mau tulis PhD dalam kitab Daniel, mungkin kamu perlu kuasai 3 bahasa. Ada Aramaik, ada Ibrani, ada Yunani. Coba kamu lihat terjemahan bahasa English. Ada satu ayat, they will go to and fro, and knowledge will increase. Mereka akan jalan sini sana. Waktu pandemik itu di Eropa, mereka kasih satu YouTube lah. Ini tentang pesawat yang dalam ruang angkasa, di udara kan pesawat kan. Pandemik sebab berhenti semua itu pesawat terbanglah di angkasa. Tapi kalau sebelum pandemik dan sekarang, kalau saudara minat, coba kamu Google, setiap masa beberapa ratus pesawat di udara, sini sana. Saudara tahu atau tidak? Penerbangan Singapura KL, di antara Singapura KL, di antara penerbangan yang paling sibuk seluruh dunia. Luar biasa kan? Ini maksudnya. Orang akan menjelajah ke sini sana. Sudah digenapi, sedang digenapi. Kan? Kita ini orang sabar. Kadang-kadang mungkin kita tidak begitu memikirkan hal ini. Luar biasa, saudara. Kalau soal pengetahuan sudah bertambah, ini secara ringkas. Teruskan dulu. Itu slide kan? Sorry, ya. Saya coba. Dalam bahasa Yunani dia, supaya kamu tahu teksnya. Bagi saya, setiap teks kuno ini memberi maksud yang penting, saudara. Coba kamu lihat. Kalau 12 ayat 4, kalau Septuaginta, bahasa Yunani dia, terjemahan dia seperti ini. Kejahatan akan bertambah dan seluruh dunia akan dipenuhi, mungkin ada ayat dengan ketidakadilan. Filled with injustice, wickedness will increase. Dan saya rasa ini tepat juga ini. Semakin dekat akhir zaman, semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin dunia ini, manusia di dunia menjadi semakin jahat. Kitab Wahyu 2 kali disebut, biarlah yang kudus tetap kudus, yang fasik, yang jahat tetap fasik. Tadi dalam perjamuan kudus, kita mengaku dosa kita bertobat. Dalam kitab Wahyu, waktu hukuman Tuhan dinyatakan di dalam dunia,